Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Baiklah kakak tertua, sekarang aku jelas tentang situasi saat ini. Kekaisaran Ryu berencana untuk menyerang Kekaisaran Doling. Oleh karena itu, aku akan berkunjung ke Kekaisaran Doling dengan Wutong. Jika kita bertemu dengan salah satu legiun Esor Jiwa Kekaisaran Ryu di sepanjang jalan, kita pasti akan menghancurkan mereka. Aku telah membawa ketiga legiun Esor Jiwa kembali ke kota Shrek. Aku akan membutuhkan bantuanmu untuk mengatur mereka untuk pertahanan kota. Huayuha mengangguk dan berkata, aku sangat beruntung telah membuat terobosanku. Kakak tertua, Anda dapat yakin bahwa selama Wutong dan aku bersama, kami akan dapat mundur dengan aman bahkan jika kami tidak dapat mengalahkan musuh kami. Bebe mengangguk dan menjawab, aku tidak pernah merasa perlu khawatir tentang kalian berdua. Aku akan menangani masalah di akademi. Namun kamu mungkin sedikit rentan jika hanya kalian berdua. Haruskah aku meminta Sansi dan yang lainnya untuk mengikutimu? Woyuha berpikir sejenak sebelum menjawab, akademi seharusnya cukup aman untuk saat ini. Kalau begitu, aku mungkin akan membuat mereka bergabung dengan kami. Apakah kamu akan berangkat sekarang? Bebe bertanya. Woyuha mengangguk. Waktu tidak menunggu siapapun. Aku percaya pasukan Kekaisaran Ryu pasti sudah berangkat. Semakin awal kita pergi, kemungkinan kita untuk menghentikan mereka. Dia mengerti Jushi dengan baik, meskipun dia mungkin telah mengungkapkan targetnya kepadanya. Dia mungkin sudah melaksanakan rencananya. Kemungkinan Kekaisaran Ryu telah bergerak dan masuk dari sisi lain begitu pasukan elit Kekaisaran Doling pergi. Karena perbatasan antara Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Doling sangat panjang, akan sulit bagi Kekaisaran Doling untuk bertahan melawan serangan semacam itu. Bebe bertanya, siapa yang kamu rencanakan untuk bawa bersamamu? Huayuha menjawab, kakak ketiga, kakak keempat, kakak Cicuecen, Ye Guyi, dan Nan Qiu. Huayuha menjawab dengan tegas, jika kita membawa terlalu banyak orang, kita akan kehilangan unsur kejutan. Aku pikir hanya beberapa dari kita yang cukup. Aku akan meninggalkan kakak kedua untuk membantu Guru Xuan dengan alat jiwa karena dia tidak pergi. Kakak kelima juga harus tetap tinggal. Tidak baik memisahkan mereka. Baik, ayo ikuti rencanamu. Ayo pergi dan siapkan mereka. Huayuha bisa menyiapkan semuanya dalam waktu 15 menit. Setelah Tang Wutong bergabung bersama mereka, Huayuha membuka gerbang spektral alih-alih membuat semua orang terbang dan pergi. Dia membawa semua orang ke Demiplan spektral sehingga mereka dapat terus berkultivasi di perkemahan di dalam Demiplan, sehingga dia terbang sendirian. Itu akan membuatnya bergerak lebih cepat daripada jika semua orang terbang bersamanya. Pada saat yang sama, yang lain dapat terus beristirahat dalam Demiplan dan menjaga diri mereka dalam bentuk terbaik. Woyuha mengucapkan selamat tinggal pada Bebe tetapi tidak memberitahu akademi tentang rencana perjalanannya. Sekali lagi, ia melompat ke langit dan terbang ke arah Kekaisaran Doling. Setelah dia naik ke langit, Woyuha menutup matanya dan melepaskan kekuatan spiritualnya ke sekelilingnya. Dia mengandalkan sepenuhnya pada deteksi spiritual untuk merasakan dunia di sekitar. Terbang bukan lagi kegiatan yang menghabiskan energinya. Bahkan dia bisa beristirahat dan berkultivasi saat dia terbang. Saat dia terbang di langit, dia sebenarnya bisa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang ruang. Sementara ia terus meningkatkan kecepatan terbangnya, ia mencoba untuk bergulat dengan transformasi dalam tubuhnya, serta perubahan energi spasial di sekitarnya selama penerbangannya. Di mana tepatnya Kekaisaran Ryu akan menyerang. Sebagai satu-satunya prajurit tertinggi yang dilatih oleh program ini, Woyuha sedang menjelajahi kota-kota besar di peta mental Kekaisaran Doling yang telah terbentuk dalam pikirannya. Kota yang paling dekat dengan Akademi Shrek mungkin bukan lokasi terbaik bagi Kekaisaran Ryu untuk menyerang. Bagaimanapun mereka bisa bertemu dengan pasukan elit dari Kekaisaran Doling jika dia mencoba dan
merasionalisasikan apa yang akan mereka lakukan. Wu Yuhao percaya bahwa mereka akan mencoba menyerang di tempat yang paling jauh dari kota Shrek itu sendiri. Namun kekaisaran Doling sangat besar, di mana ia harus mulai mencari. Dia tahu dia harus mendapatkan sejumlah informasi sebelum dia bisa membuat keputusan. Meskipun Wu Yuhao dapat membiarkan kekuatan spiritualnya menutupi area yang sangat luas di sekitarnya, pada akhirnya terbatas. Dia tidak akan pernah bisa memindai seluruh perbatasan suatu negara dalam waktu singkat. Saat dia terbang di udara, dia juga menatap ke arah hutan Stardo. Dia bertanya-tanya apakah Ditian berhasil mengalahkan masroh-masroh jahat. Jauh di dalam hatinya, dia benar-benar ingin Dewa Binatang muncul sebagai pemenang. Meskipun Ditian menantangnya, dia hanya menginginkan yang terbaik untuk hutan Stardo dan untuk dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Dewa Binatang, para masroh jahat itu jauh lebih kejam dan orang-orang yang mengerikan. Wu Yuhao akan senang jika mereka mati di tangan Ditian. Wu Yuhao percaya bahwa ia harus secara serius mempertimbangkan usulan Jushi jika dia berhasil menyelamatkan Kekaisaran Doling. Pada akhirnya, itu adalah kesepakatan yang bagus bagi mereka jika menghabisi Sutianran dapat diperdagangkan selama 10 tahun perdamaian. Tentara Kekaisaran Ryu saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh kekaisaran manapun. Ada alasan lain mengapa Jushi memilih untuk mendirikan kemah di luar kota Shrek. Dia ingin tempat bagi pasukannya untuk mengatur kembali. Jika dia benar-benar menyerang, semua orang akan menderita kerugian besar. Mungkin dia bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan bahwa dia mencoba yang terbaik untuk mengurangi korban dalam perang ini. Pikiran Jushi membuat Wu Yuhao sakit kepala serius. Dia menjadi semakin menakutkan dan sekarang menjadi komandan yang sangat licik. Dia penuh kelicikan. Dia bukan lagi kakak perempuan atau senior dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Akademi Shrek berada di persimpangan antara Kekaisaran Tianhun, Kekaisaran Doling dan Kekaisaran Starlo. Oleh karena itu, Wu Yuhao dapat memasuki Kekaisaran Doling dalam waktu singkat. Segera dia bisa melihat pasukan elit yang dikirim oleh Kekaisaran Doling untuk memperkuat kota Shrek. Ketika dia menatap mereka, dia melihat bagaimana pasukan membentang di Cakrawala. Sepertinya mereka tidak terbatas, karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghentikan mereka dari berkemah di kota Shrek. Wu Yuhao hanya bisa terus terbang ke arah yang berlawanan. Ia terbang ke utara di sepanjang perbatasan Kekaisaran Doling. Dengan terbang ke arah ini, Wu Yuhao akan memiliki peluang bagus untuk menemukan jejak-jejak dari musuh-musuh mereka. Di kamp militer Kekaisaran Ryu, serangkaian perintah telah dikeluarkan dari tenda komandan ketiga. Dua daerah penyebaran alat jiwa yang mengapit seluruh kamp militer bergerak di bawah langit malam. Setelah meninggalkan kamp utama, mereka bergerak maju secara bertahap sejauh 5 km sebelum mendirikan kemah dan membangun kembali daerah penyebaran alat jiwa. Setelah merakit dua area penyebaran alat jiwa ini, dua unit lainnya bergerak maju. Ketika pagi tiba, 12 area penyebaran alat jiwa sudah selesai di luar kamp utama. Setelah itu, pasukan Kekaisaran Ryu bergerak maju 5 km lagi. Ini berarti mereka hanya berjarak 45 km dari Akademi Shrek. Mereka bergerak maju 5 km tanpa memberikan peringatan atau menunjukkan tanda-tanda perang. Tindakan mereka menyebabkan seluruh kota Shrek menjadi semakin gugup. Tentara pertahanan kota sudah ditempatkan di tembok kota saat mereka mempersiapkan diri untuk menghabisi pasukan Kekaisaran Ryu. 3 legionaris jiwa yang ditinggalkan Wu Yuhao dengan cepat dikirim ke gerbang kota utara untuk mendirikan area penyebaran alat jiwa dengan alat jiwa yang telah mereka rampas dari Kekaisaran Ryu. Segala macam persediaan juga diangkut ke unit yang berbeda. Gelombang pertama bala bantuan dari Kekaisaran Starlo dan Kekaisaran Doling juga telah tiba. Mereka mendengar perintah yang dikeluarkan oleh Akademi Shrek. Pada saat seperti ini, kedua kekaisaran telah memilih untuk mempercayai Akademi Shrek karena mereka mengizinkan Akademi untuk memerintah pasukan elit mereka. 4.000 tahun yang lalu, pertempuran terakhir melawan benua Ryu persis sama. Mereka mampu secara kolektif menekan musuh dan memaksa benua Ryu untuk menjadi bagian dari benua Doulo. 4.000 tahun kemudian, pemandangan yang sama sepertinya terulang kembali. Baik Kekaisaran Doling dan Kekaisaran Ryu berharap Akademi Shrek bisa mengulang prestasi mereka dari 4.000 tahun yang lalu dan mengalahkan musuh bersama terkuat mereka. Tentu saja, sisa pasukan Kekaisaran Tianhun juga mengandalkan kemenangan untuk membangkitkan kembali kekaisaran mereka. Namun, serangan Kekaisaran Ryu tidak pernah datang.
Setelah bergerak maju 5 kilometer, mereka tetap mengikuti formasi dan tinggal di sana. Bahkan mereka tidak mengirim penembak jitu untuk menguji kekuatan pertahanan kota Shrek. Namun tekanan yang diciptakan pasukan mereka setelah bergerak maju masih jauh lebih besar dari sebelumnya. Jika peluru meriam jiwa yang lebih kuat ditembakkan dari jarak itu, mereka bisa mencapai kota Shrek. Oleh karena itu, bagaimana kota Shrek bisa duduk dan menunggu tanpa melakukan persiapan pertahanan yang diperlukan? Penatua Swan dan penatua lainnya dari Pavilion Dewa Laut mendengar tentang hilangnya Huo Yuhao sore berikutnya, namun Huo Yuhao setidaknya meninggalkan 3 legiun di belakang kali ini. Karena penatua Swan tidak tahan melihat tangki reputasi Huo Yuhao, dia memberitahu penatua lainnya bahwa dia telah mengirim Huo Yuhao dalam misi rahasia. Bahkan penatua Swan benar-benar ingin percaya bahwa analisis Huo Yuhao tentang pasukan Kekaisaran Ryu adalah benar, namun tidak ada yang berani mengambil resiko dengan nasib kota Shrek. Setidaknya, untuk saat ini Kekaisaran Ryu tampaknya tidak akan mundur dalam waktu dekat. Hanya 3 hari tersisa sebelum batas waktu 10 hari yang diberikan Jushi untuk habis. Suasana di kota Shrek menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Lebih banyak pasukan elit dari Kekaisaran Doling dan Kekaisaran Starlo mulai berkumpul di kota Shrek saat mereka bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Alat jiwa yang telah diproduksi oleh Sekte Tang semuanya diangkut ke atas tembok kota. Ketika Kekaisaran Doling dan Kekaisaran Starlo melihat 3 legionaris jiwa di Akademi Shrek, mereka merasa lebih percaya diri tentang peluang mereka untuk mempertahankan kota. Itu hampir seolah-olah mereka bisa melihat kekalahan Kekaisaran Ryu hanya dengan melihat mereka. Jushi kini duduk tegak di dalam tenda komandan dengan santai. Dia tampak sangat riang seolah-olah dia sudah lupa tentang kejadian tadi malam. Tentu saja dia tidak percaya bahwa Huo Yuhao akan dapat melakukan apapun untuk menghentikan rencananya setelah dia mengungkapkannya kepadanya. Lagi pula, 2 legionaris jiwa telah lama pergi ke Kekaisaran Doling saat dia memindahkan pasukannya lebih dekat ke kota Shrek. Sekarang operasi akan segera dimulai. Tidak mungkin Huo Yuhao bisa menghentikan mereka tepat waktu. Yang paling penting, dia tidak akan pernah bisa meyakinkan orang-orang di kota Shrek setelah dia memajukan pasukannya sejauh 5 kilometer. 3 hari kemudian, jika Akademi Shrek masih tidak dapat memberikan Huo Yuhao, dia hanya akan memberi mereka beberapa hari lagi. Ketika pasukan elit dari Kekaisaran Doling menerima berita bahwa kekaisaran mereka telah diserang, ia kemudian akan meluncurkan serangan tipuan. Yuhao, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat mencapai apapun sendiri ketika kau berjuang melawan kekuatan absolut? Namun aku harus mengatakan bahwa kau benar-benar tipe pria yang aku sukai. Masa depanmu sangat cerah, terutama ketika kamu sudah memiliki kekuatan seperti ini ketika kamu baru berusia lebih dari 20 tahun. Kalau saja kamu bisa memerintah Kekaisaran Ryu bersama denganku di masa depan, itu mungkin akan... Memikirkan ini, Jushi segera berkultivasi. Ekspresi lembut segera terbentuk di wajahnya. Yunhan, bagaimana kabarmu? Apakah kamu tahu betapa banyak ibu merindukanmu? Ketika malam tiba, Huo Yuhao hampir melintasi seluruh bagian utara Kekaisaran Doling, namun dia tidak menemukan kecerdasan atau informasi berharga dari penerbangannya. Dia tidak berhasil menemukan jejak pertempuran. Yuhao sudah terbang ke bagian utara Kekaisaran Doling. Jika dia terbang lebih jauh ke utara, dia akan memasuki utara ekstrim. Bahkan dengan kekuatan instru jiwa Kekaisaran Ryu, mereka tidak mungkin melakukannya. Namun Huo Yuhao sama sekali tidak melihat pasukan mereka sepanjang penerbangannya. Itu tidaklah mungkin, kecuali Jushi menipuku. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, Huo Yuhao tiba-tiba menjadi sangat khawatir. Jika Jushi menipunya, itu akan menjadi masalah besar. Tidak mungkin dia bisa mengetahui kemana pasukannya pergi. Apa yang akan terjadi jika dia meluncurkan serangan ke Akademi Shrek sekarang? Ketika pikiran-pikiran ini membanjiri kepalanya, hal pertama yang terjadi pada Huo Yuhao adalah untuk segera kembali ke Akademi Shrek. Namun dia segera bisa menenangkan diri ketika dia mengingat ekspresi yang dimiliki Jushi saat dia berbicara, serta fluktuasi spiritualnya. Huo Yuhao tidak bisa percaya bahwa dia berbohong kepadanya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.